Ya guys, selamat datang di channel Studio. Di video kali ini sesuai judul dan thumbnail, kali ini kita bakal bahas atau bakal sedikit ngobrol-ngobrol soal mesin bore up KLX rasa 2 tak. Di video kali ini kita bakal bahas apa aja sih spesifikasi motor bore up kok bisa rasanya kayak 2 tak. Sebenarnya ini motor ini sebenarnya udah bore up lama ya. Ini bukan membore up, tapi emang ini kita hanya bahas bore up saja ya. Spesifikasinya motor ini tuh sebenarnya cuma pakai piston 64, terus dengan kruk asnya itu standar, pakai rasio standar juga, cuma dia main di piston 64. Pistonnya nanti tak ukur di sana. Kita fokus bahas dulu silinder kopnya. Jadi silinder kopnya ini juga udah standar ya, biar bisa mengimbangi si piston 64 nya. Jadi si silinder ini juga udah dirombak sana sini supaya bisa mengimbangi kebutuhan pistonnya ya. Sebelum kita bahas jauh soal isinya dan lain sebagainya soal silinder kop ini atau silinder head ini, sebelumnya mungkin teman-teman belum pernah lihat atau udah pernah lihat atau udah tahu ini silinder apa, ini head apa. Kalau saya pribadi belum pernah nemu yang kayak gini, belum pernah lihat, belum pernah tahu ini sebenarnya punya KLX, cuma nggak tahu yang tipe apa, yang tahun produksi berapa, jenisnya apa, produksi di mana, karena ini baru pertama kali saya lihat silinder head KLX tuh kayak gini. Terus mungkin teman-teman ada yang bingung, bukannya sama aja ya? Enggak, sebenarnya enggak. Ini saya kasih contoh yang silinder nih. Ini dari S, L, G, BF, D-Tracker, bahkan 140 aja kayak gini modelnya. Enggak seperti ini. Sini siripnya beda, siripnya itu beda tuh. Ini polos kan. Ini beda. Jadi mungkin kalau teman-teman tahu ini tuh silinder head apa atau silinder head jenis apa, bisa langsung komen di bawah. Yang pasti ini ori guys. Ini bukan produk racing atau apa, ini ori. Oke, kita sisipkan dulu. Ini kita bahas dulu yang ini. Ini sebenarnya udah dirombak tuh, udah dirubah. Yang udah dirubah itu apa? Squeeze-nya ini udah 64 ya, sesuai sama piston ya. Nanti bakal tak kasih tahu ukuran pistonnya, soalnya motornya di luar. Ini kita fokus ke dalam dulu. Nih, ini udah 64, udah di squeeze 64 tuh. Mungkin agak nggak kelihatan karena emang ini kotor ya, jadi udah nggak kelihatan kalau di kamera. Terus apalagi yang dirubah? Pastinya katup atau klep. Ini klepnya itu udah lumayan, masih termasuk kecil tapi udah lebih gede sedikit lah daripada orinya. Ini itu ukuran katup atau klepnya itu 28. Kelihatan kah? Wah, blur. 28 pas. Bukannya sama aja om, kalau klep KLX itu 28 ya. Sebenarnya klep KLX itu bukan 28 ya. Klep KLX itu sebenarnya cuma 27,3 di mana ya? Nah, ini dia. Kelihatan 27,3. Ini cuma 27,3, ini masih ori. Ini bawaan motor. Jadi beda. Terus kalau kalian tanya, terus ini pakai katup punyanya apa om, kalau kok bisa segitu ukurannya? Katupnya ini bisa pakai punyanya Honda CX-1, itu 2824. Kalau enggak dari produk Mutuan juga ada yang 2824. Terus mungkin kalian juga bakal bertanya, mungkin itu PNP atau rubah sudut om? Nah, kalau itu ini enggak sama aja, ini enggak,
ini nggak ngerubah sudut sama sekali. Cuma yang dirubah itu adalah posisi settingan. Kalau teman-teman tahu settingan itu kayak gini kan. Settingan ini adalah rumah klepnya. Ini dirubah karena ini kan selisih 1 mili sama ori. Jadi ini dirubah, dibentuk lagi, terus lebih dimasukin ke dalam. Jadi didalemin lagi. Kalau bahasa mekaniknya diamblesin. Jadi biar ke dalam. Biar rata. Terus kita bahas isinya. Nah, isinya ini isinya itu BRT. Nokennya pakai BRT. Cam masternya pakai BRT. Tipenya apa om? Tipenya itu sebenarnya cuma T1. Kelihatan? T1. Ini pakai T1, bukan R. Ini cuma T. Nah, ini udah roller ya. Kelihatan? Nah, ini udah roller. Terus tambah lagi sama klepnya pakai BRT juga. Udah yang racing ya, ini pakai BRT, udah pasti keras. Terus kalau gigi timingnya ini standar, jadi nanti ini nggak perlu dial, ini langsung PNP tanpa dial. Terus ini pakai CDI BRT hijau. CDI nya tuh sebenarnya di luar, di bengkel, karena tadi nggak aku copot. Terus karburatornya pakai 28. Ini cuma PE murah bos. Nah, ini cuma PE yang murah, ini kisaran harga 150 ribuan. Ini padahal udah lecet skepnya. Ini masih enak banget. Terus mungkin kalian juga bakalan bertanya-tanya, kok bisa rasanya kayak 2 tak, kok spesifikasi kayak gitu, kok rasanya bisa kayak 2 tak. Nah, sebenarnya kuncinya itu sebenarnya ada di magnet guys. Nah, magnetnya ini itu udah nggak standar. Emang pick up-nya atau tonjolan sensornya masih standar ya, cuma magnetnya ini juga masih ori, cuma ini udah dibubut habis. Ini super ringan, makanya kayak 2 tak. Begitu dapat power langsung dia overpower, jadi powernya itu berlimpah itu. Terus kalau kalian tanya dibubut berapa bang, nah oke, bentar, ini tak timbang dulu, tak bandingin dulu sama yang ori, nanti kita hitung sama-sama. Oke guys, ini alat timbangnya udah, kita lanjut ke penimbangannya. Ini buat perbandingan, ini juga, ini magnet standar bahan pabrik, dan ini sama ya, one way nya yang modelnya sama kayak yang mau kita timbang. Oke, sama. Kita siapin dulu timbangannya, kita kasih ini biar enggak tergores aja, on 0 ya. Kita mulai dari yang ori dulu. Sret 1694. Oke, catat baik-baik, 1694 1694. Terus kita lanjut ke yang udah dibubut 1411. Bedanya itu. Oke, 14 berapa sih? 1411 ya. Jadi tadi yang pertama 1694 dikurangi 1411. Jadi ketemunya 283 gram. Jadi ini yang ini dibubut 283 gram. Yang ini itu udah winding banget, udah di motor udah overpower bos, udah kayak 2 tak rasanya.
Oke, kita lanjut ke pemasangan. Sebelum pemasangan nanti bakal tak ukur dulu pistonnya. Terus nanti kita proses pemasangan. Setelah itu nanti di akhir video bakal tak kasih sedikit cuplikan gimana sih motor ini kalau dipakai buat ditanjakan-tanjakan. Nanti bakal tak kasih beberapa videonya, atau kalian bisa nonton di video sebelumnya, itu udah sempat ada si motor ini. Oke, kita lanjut ke pemasangan. Tuh guys, ini cuma 64, pakai piston 64 ya, 64.